Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didit Purwowidodo. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi politik sangat berpengaruh terhadap kondisi atau pertumbuhan ekonomi di negara kita. Judul untuk presentasi kali ini adalah dampak politik terhadap ekonomi. Bagaimana politik berdampak kepada perekonomian Indonesia. Hal pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah mengenai definisi politik dan ekonomi. Politik adalah aktivitas yang berkaitan dengan tata cara pengambilan keputusan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ini mencakup berbagai proses dan metode yang digunakan untuk mencapai kesepakatan atau keputusan yang mengikat semua anggota kelompok tersebut. Sedangkan definisi ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini mencakup analisis tentang bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Selanjutnya, hubungan antara politik dan ekonomi. Teori ekonomi politik menyebutkan bahwa yang pertama, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan erat. Stabilitas politik menciptakan lingkungan yang aman dan dapat diprediksi bagi bisnis dan investasi. Ketika pemerintah stabil dan kebijakan konsisten, investor merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modal mereka, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dapat menyebabkan ketidakpastian, mengurangi investasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Alberto Costantiello dan Angelo Leogrande dari LUM University, Italia menyoroti peran stabilitas politik dalam konteks model ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance. Dengan data dari 193 negara selama periode 2011 sampai 2020, mereka menemukan bahwa stabilitas politik berkontribusi positif terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta mampu menarik investasi asing langsung atau FDI dan menjamin validitas kontrak properti pribadi. Yang kedua, kebijakan politik mempengaruhi kondisi ekonomi dan sebaliknya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan memiliki dampak langsung pada kondisi ekonomi. Misalnya, kebijakan pajak yang rendah dapat mendorong investasi dan konsumsi. Sementara kebijakan perdagangan yang proteksionis dapat melindungi industri dalam negeri tetapi mungkin mengurangi efisiensi ekonomi. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi kebijakan politik. Ketika ekonomi tumbuh dan masyarakat sejahtera, pemerintah cenderung mendapatkan dukungan yang lebih besar. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang buruk, pemerintah mungkin menghadapi tekanan untuk mengubah kebijakan atau menghadapi ketidakpuasan publik. Contoh nyata dari adanya hubungan ini adalah krisis moneter di Indonesia. Ketidakstabilan politik selama runtuhnya Orde Baru menyebabkan krisis ekonomi. Lalu investasi asing. Stabilitas politik menarik investor asing yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Lalu kebijakan fiskal dan moneter. Keputusan politik mengenai pengeluaran pemerintah, pajak, dan kebijakan moneter mempengaruhi kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, distribusi kekayaan.
kebijakan redistribusi pendapatan dan kekayaan, seperti program bantuan sosial dan pajak progresif, menunjukkan bagaimana keputusan politik dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Selanjutnya adalah dampak positif politik terhadap ekonomi. Dapat dilihat dari stabilitas politik. Stabilitas politik yang kondusif memiliki beberapa dampak positif terhadap ekonomi, termasuk satu, menarik investasi asing langsung. Menarik investasi asing langsung atau FDI, ketika sebuah negara memiliki stabilitas politik, investor asing merasa lebih aman untuk menanamkan modal mereka. Mereka cenderung menghindari negara-negara dengan risiko politik tinggi karena ketidakpastian dapat mempengaruhi keuntungan mereka. Yang kedua, menjamin validitas kontrak properti pribadi. Menjamin validitas kontrak properti pribadi, stabilitas politik juga berarti adanya kepastian hukum. Ini penting untuk memastikan bahwa kontrak-kontrak properti pribadi dihormati dan dilindungi oleh hukum. Kepastian ini memberikan kepercayaan kepada investor dan pemilik properti bahwa aset mereka aman. Selain itu, stabilitas politik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan pengembangan. Kemudian, dari kebijakan pro-bisnis, satu, mendorong pertumbuhan sektor swasta. Kebijakan pro-bisnis dari pemerintah dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kebijakan tersebut dapat berkontribusi. Mendorong pertumbuhan sektor swasta. Kebijakan yang mendukung bisnis seperti insentif pajak, deregulasi, dan akses mudah ke pembiayaan dapat membantu perusahaan swasta berkembang. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan ekspansi bisnis. Dua, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan. Dengan pertumbuhan sektor swasta, lebih banyak lapangan kerja tercipta. Ini tidak hanya mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Kebijakan pro-bisnis juga dapat meningkatkan daya saing internasional, menarik lebih banyak investasi asing, dan memperkuat ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, dampak negatif politik terhadap ekonomi. Terjadi karena ketidakstabilan politik. Satu, mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan politik dapat memiliki beberapa dampak negatif terhadap ekonomi, termasuk ketidakstabilan politik menciptakan ketidakpastian yang dapat menghambat investasi dan aktivitas bisnis. Perusahaan mungkin menunda atau membatalkan rencana ekspansi mereka karena khawatir tentang perubahan kebijakan atau gangguan politik. Hal ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dua, meningkatkan risiko investasi. Investor cenderung menghindari negara-negara dengan risiko politik tinggi karena ketidakpastian dapat mempengaruhi keuntungan mereka. Ketidakstabilan politik dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar, inflasi yang tidak terkendali, dan gangguan dalam rantai pasokan, yang semuanya meningkatkan risiko bagi investor. Ketidakstabilan politik juga dapat menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen dan bisnis, yang pada gilirannya dapat mengurangi konsumsi dan investasi domestik. Kemudian, polarisasi politik. Satu, menghambat kebijakan ekonomi yang efektif. Polarisasi politik yang terjadi ketika masyarakat terbelah menjadi dua kelompok dengan pandangan politik yang sangat berbeda dapat berdampak signifikan pada hubungan antara politik dan ekonomi. Berikut adalah beberapa dampaknya. Menghambat kebijakan ekonomi yang efektif
Polarisasi politik seringkali menyebabkan kebuntuan dalam proses pembuatan kebijakan. Ketiga partai politik atau kelompok yang berbeda tidak dapat mencapai konsensus, kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi bisa tertunda atau bahkan tidak terlaksana. Hal ini menghambat kemampuan pemerintah untuk merespon tantangan ekonomi dengan cepat dan efektif. Dua, menurunkan kepercayaan investor. Investor cenderung mencari stabilitas dan kepastian dalam lingkungan politik dan ekonomi. Polarisasi politik dapat menciptakan ketidakpastian dan risiko yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan investor-investor. Ketika investor merasa bahwa kebijakan ekonomi mungkin berubah secara drastis, atau bahwa ada risiko konflik politik yang tinggi, mereka mungkin enggan untuk berinvestasi, yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, hubungan antara pemilu dan ekonomi. 1. Dampak pemilu 2024 terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemilu 2024 di Indonesia diperkirakan akan memiliki beberapa dampak signifikan terhadap ekonomi, terutama dalam hal inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dari inflasi, pemilu seringkali mendorong kenaikan inflasi. Meskipun lonjakannya diprediksi tidak akan terlalu besar, hal ini disebabkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat selama periode pemilu. Meskipun ada kenaikan, inflasi diperkirakan tetap terkendali karena pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat selama tahun politik. Dari pertumbuhan ekonomi, pemilu dapat memberikan dorongan sementara pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat. Kontribusi pemilu 2024 terhadap politik domestik bruto atau PDB Indonesia diperkirakan mencapai 0,6% hingga 1,3%. Investor cenderung mengambil sikap wait and see selama periode pemilu, menunggu hasil pemilu untuk menilai kebijakan yang akan diambil oleh pemenang. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi, terutama oleh investor asing. Peran stabilitas politik dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Stabilitas politik memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi di Indonesia, yaitu kepercayaan investor. Stabilitas politik yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Kepercayaan ini penting untuk mendorong investasi yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi. Pemerintah yang stabil cenderung menghasilkan kebijakan ekonomi yang konsisten dan dapat diprediksi, yang sangat penting bagi investor dalam membuat keputusan jangka panjang. Efektivitas kebijakan ekonomi. Stabilitas politik memungkinkan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi dengan lebih efektif, termasuk kebijakan pemulihan ekonomi seperti stimulus, fiskal, dan moneter. Pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama lebih baik dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan sektor-sektor prioritas. Stabilitas politik memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk sektor-sektor prioritas seperti kesehatan dan pendidikan, yang penting untuk pemulihan jangka panjang. Investasi dalam infrastruktur juga dapat ditingkatkan, yang dapat memberikan efek multiplier pada perekonomian. Kesimpulan, kebijakan politik yang baik dapat mendorong ekonomi,
sementara ketidakstabilan dapat menghambatnya. Secara keseluruhan, stabilitas politik dan kebijakan politik yang baik sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara ketidakstabilan politik dan polarisasi dapat menghambatnya. Berikut adalah daftar pustaka yang bisa dipelajari. Demikianlah video presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.